Noise itu dalam bahasa Inggris bisa kita artikan gangguan. Begitu juga dengan dalam komunikasi. Kalau dalam komunikasi, noise itu artinya keberhasilan penyampaian informasi dari pengirim transmitter kepada penerima atau to receiver, tergantung pada seberapa akurat penerima dapat menerima sinyal yang ditransmisikan dengan baik dan benar. Nah, noise itu apa sih, Kak? Noise itu adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Nah, noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Nah, jadi contohnya tuh kayak misalnya saya menelpon teman saya, halo apa kabar. Jadi ketika sudah nyampe ke pihak yang akan menyampaikan itu ada sedikit noise, jadi sehingga sudah nyampe ke si receiver atau penerima itu akan menjadi halo kabar, begitulah maksudnya noise. Jadi tuh noise itu cuma setengahnya aja teman-teman, setengahnya itu maksudnya gangguan dari sinyal transmisi tersebut. Nah, noise ini ada beberapa jenis yang akan saya bahas itu jenis internal noise. Internal noise itu noise yang dibangkitkan oleh komponen-komponen dalam sistem komunikasi itu sendiri. Internal noise ini terdiri dari thermal noise, short noise, flicker noise, dan transit time noise. Thermal noise ini disebut juga dengan Johnson noise. Ini adalah dibangkitkan dengan gerakan thermal acak pembawa muatan, biasanya elektron sih teman-teman, sebuah konduktor. Nah, pada thermal noise ini tidak terikat pada frekuensi tertentu sehingga noise ini dapat terjadi pada seluruh jangkauan frekuensi. Nah, kalau flicker noise juga dikenal dengan nama 1/f noise. Ini adalah jenis noise yang terjadi pada rentang frekuensi di bawah beberapa kilohertz. Jadi flicker noise ini juga sering disebut dengan kontak noise atau ping noise. Transit time noise adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembawa muatan untuk berpindah dari input ke output. Jadi time noise ya kayak timbul pada saat transit time pembawa muatan semikonduktor, yaitu pada saat pembawa muatan melintasi persimpangan yang dibandingkan dengan jangka waktu sinyal tersebut. Yang pertama itu kita membahas internal noise. Nah, di internal noise ada beberapa jenis gangguan. Yang pertama itu ada thermal noise. Nah, thermal noise ini apa sih? Nah, thermal noise ini adalah jenis gangguan yang terjadi karena gerakan acak elektron dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, contohnya adalah saat kita mendengarkan dengungan lemah ketika memutar volume radio atau TV di saluran yang tidak diisi dengan siaran. Nah, terkadang ketika kita melakukan hal itu, kalian pernah menemukan pasti ada dengungan lemah kayak tit ketika memutar volume radio atau TV di saluran yang tidak diisi dengan siaran. Nah, yang kedua itu gangguan yang ada dalam internal noise itu ada short noise. Short noise itu apa sih? Nah, short noise itu terjadi karena adanya fluktuasi acak dalam jumlah pembawa muatan. Nah, biasanya muatannya berupa elektron yang melewati satu titik dalam sebuah sirkuit elektronik. Nah, contohnya apa sih gangguan short noise ini? Contohnya bisa terjadi pada fotodetektor dalam kamera digital, di mana terlihat sebagai titik-titik kecil pada gambar dalam kondisi cahaya rendah, gitu. Gangguan selanjutnya yang ada dalam internal noise adalah flicker noise atau one frequency noise. Jenis noise ini meningkat pada frekuensi rendah dan dapat disebabkan oleh berbagai sumber seperti fluktuasi arus dalam transistor. Nah, contohnya adalah penggunaan transistor pada penguat sinyal radio dapat menambah noise yang terdengar sebagai sisi gelombang rendah yang berdengung pada perangkat audio. Tuh. Yang kedua itu ada radio frequency interference atau RFI. Apa sih RFI ini?
RFI ini merupakan jenis gangguan yang disebabkan oleh radio frekuensi tertentu yang mengganggu peralatan elektronik. Contohnya adalah ketika sinyal Wi-Fi atau ponsel yang menyebabkan gangguan pada perangkat elektronik lainnya seperti audio atau video. Kemudian kita masuk ke dalam external noise. Nah, yang dalam external noise ini yang pertama ada electromagnetic interference atau disingkat EMI. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh sinyal elektromagnetik yang dihasilkan oleh perangkat elektronik. Misalnya ketika kita mendengar suara desis sinyal radio yang berubah-ubah pada penerima radio atau audio. Ini bisa disebabkan oleh gangguan elektromagnetik di perangkat lain dan di sekitarnya. Maksudnya adalah ketika kayak misalnya pada suatu perangkat elektronik kita dekatkan dengan satu perangkat elektronik lainnya. Ketika kita nyalakan salah satu perangkat elektronik ya, biasanya di situ akan terjadi gangguan elektromagnetik dari perangkat yang ada di sekitar perangkat elektronik tersebut. Nah, yang ketiga ada acoustic noise. Acoustic noise ini adalah gangguan beberapa suara yang berasal dari sumber eksternal seperti lalu lintas, mesin, atau lingkungan sekitar. Misalnya saat Anda berbicara di telepon, ada gangguan suara di latar belakang seperti suara kendaraan atau orang lain berbicara dapat menciptakan noise yang mengganggu dalam percakapan. Nah, hal ini disebabkan oleh gangguan-gangguan suara yang ada di sekitar lingkungan. Nah, dari semua jenis noise ini dapat memiliki dampak negatif pada kinerja sistem elektronik atau perangkat yang sensitif terhadap noise. Dan seringkali diperlakukan teknik-teknik khusus untuk mengurangi dan menghilangkan gangguan tersebut. Noise dalam konteks komunikasi merujuk pada gangguan atau interferensi yang berasal dari lingkungan luar yang dapat mempengaruhi transmisi dan penerimaan sinyal komunikasi. Ini bisa berupa suara lalu lintas, interferensi elektromagnetik dari sebuah peralatan listrik, atau bahkan sinyal-sinyal alam seperti petir atau radiasi luar angkasa. Keberadaan external noise bisa mempengaruhi kualitas dan kejelasan sinyal komunikasi, mengurangi efisiensi dan keandalannya. Dalam konteks telekomunikasi, external noise dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu, saya akan jelaskan, atmospheric noise atau zero atmosphere. Seperti disebut sebelumnya, ini bisa disebabkan oleh petir, badai, atau aktivitas alam lainnya yang menghasilkan gangguan pada sinyal. Yang kedua yaitu adalah industrial noise atau zero industrial, yang dimana gangguan dari aktivitas manusia seperti mesin, kendaraan, atau peralatan listrik yang menyebabkan interferensi dalam transmisi sinyal. Yang ketiga yaitu adalah extraterrestrial noise, yang dimana sinyal elektromagnetik yang berasal dari luar atmosfer bumi seperti solar noise dari matahari, atau cosmic noise dari galaksi. Yang keempat yaitu adalah radio frequency interference atau RFI. Interferensi yang disebabkan oleh sinyal radio dari pemancar lain, peralatan listrik, peralatan elektronik, atau bahkan gangguan alam seperti petir. Yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah electromagnetic interference atau EMI, yang dimana gangguan elektromagnetik dari peralatan listrik atau elektronik di sekitar yang dapat memangku transmisi sinyal telekomunikasi. Semua jenis external noise dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan komunikasi, dan seringkali teknik-teknik seperti modulasi, pengkodean, atau penggunaan filter diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Efek samping dari derau adalah ada 3, yaitu pertama, membuat penerima sinyal tidak mengerti sinyal atau seluruhnya. Kedua, membuat sistem tidak efisien. Yang ketiga, derau dapat mengakibatkan gangguan pada sinyal. Tujuan komunikasi adalah untuk mengirim sinyal sebaik-banyaknya dengan menggunakan cukup bandwidth, power, dan channel.
Jika draw dapat menyebabkan gangguan pada perangkat, maka dianjurkan untuk mengganti perangkatnya. Selain itu, draw mengakibatkan sistem yang tidak efektif.